Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ASN, kita jumpa lagi di podcast BPSDM Provinsi Kalimantan Barat, episode 19. Tema kita kali ini adalah menuju ASN profesional. Salam kompetensi, membiasakan perubahan dan memperbaharui kebiasaan. Sahabat ASN, dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045 serta menuju World Class Bureaucracy atau birokrasi berkelas dunia, maka aparatur pemerintah harus berbenah agar bisa tetap eksis di era tersebut. Namun demikian, untuk menuju ke arah sana tentu bukan hal yang mudah. Banyak tantangan, banyak hambatan yang harus dilalui. Apalagi ekspektasi masyarakat terhadap kinerja aparatur sangat tinggi. Namun di lapangan masih ditemukan kendala terhadap problema-problema yang dihadapi oleh birokrasi, terutama tantangan dihadapi oleh aparatur pemerintah. Nah, untuk membahas hal tersebut, pada sesi kali ini kami telah mengundang narasumber yang sudah tidak diragukan lagi pengetahuan, keahlian dan kapasitasnya serta kapabilitas sebagai salah satu orang yang sangat paham betul di dunia birokrasi, di dunia kehidupan aparatur pemerintahan, dari proses rekrutmen, pengembangan karir, hingga pengabdian, akhir pengabdian dari aparatur pemerintah. Beliau adalah Dr. Andes Ani Sopian MM, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, atau biasa juga disebut dengan Kepala BKD Provinsi Kalimantan Barat. Selamat datang di podcast BPSDM Provinsi Kalimantan Barat, Pani. Baik, Sehat, Pani? alhamdulillah. Baik. Baik, Pani, kita masuk aja langsung ke titik fokus untuk diskusi ini. Beberapa waktu lalu pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 23 tentang ASN. Sejarah Undang-Undang Kepegawaian dalam catatan kami ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 74 tentang pokok-pokok kepegawaian, kemudian Undang-Undang Nomor 43 tahun 99 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 74, dan terakhir Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang SN, dan saat ini Undang-Undang Nomor 20 tahun 23 tentang SN. Mungkin nanti juga berubah lagi, belum tahu. Kira-kira apa sih perbedaan prinsip dari undang-undang yang terbaru dengan yang lama ini, Pak? Ya, sebetulnya kalau dilihat dari segi perubahan, saya kira undang-undang yang baru ini melanjutkan daripada undang-undang yang lama ya. Cuman undang-undang yang baru ini kan mengatur dua hal. Kalau dulu kita hanya mengenal PNS, tapi sekarang kita mengenal PNS dan PDKK yang disebut dengan ASN. Jadi pegawai pemerintah saat ini sudah ada dua, yaitu PNS dan PDKK. Kemudian kalau lihat dari segi penataan kepegawaian sendiri, memang turunan daripada Undang-Undang Nomor 5 2014 itu ada dua PP yang diterbitkan. Yang pertama adalah PP tentang manajemen PNS, yang kedua adalah PP tentang manajemen PDKK. Antara PNS dan PDKK ini memang masih ada banyak perbedaannya. Kalau PDKK yang jelas mereka itu di daerah belum boleh mendapatkan jabatan struktural di daerah ya. Daerah. Dan mereka juga tidak boleh mutasi. Kemudian sistem pangkatnya adalah pangkat yang sudah ditetapkan ketika dia masuk menjadi P3K. Jadi P3K tidak mengenal kenaikan pangkat, dan kalaupun yang bersangkutan itu kuliah, tapi juga ijazahnya tidak bisa disesuaikan. Itulah perbedaan. Tapi P3K tidak dapat pensiun. Oke. Itu. Jadi tadi kalau dilihat penjelasan Pak Ani, ada poin yang ditangkap bahwa kalau di PNS itu kan ada jabatan struktural, tapi P3K nggak bisa duduk jabatan-jabatan struktural. Artinya P3K ini dia hanya diterima sesuai dengan informasinya. Ya, P3K diterima sesuai informasi. Untuk sementara memang di daerah itu ditegaskan bahwasanya P3K belum boleh
menduduki jabatan struktural. Mudah-mudahan nanti ke depan ada perubahan kebijakan, dan sampai saat ini memang di daerah belum, tapi di tingkat pusat sudah. Oke. Untuk PNS Pak Ani, kita bicara soal PNS. Jadi di Undang-Undang ASN ini kan tadi Pak Ani bilang ada PNS, ada P3K. Nah sekarang untuk pengembangan kompetensi PNS sendiri ke depan ini model yang bagaimana? Ya, jadi untuk pengembangan kompetensi memang kita harus melakukan efisiensi, terutama dari segi anggaran ya, mengingat ASN sekarang ini sudah sangat banyak di Pemkab. Meskipun ada kewenangan pemerintah untuk memberikan 120 JP bagi setiap ASN, namun demikian kalau itu diterapkan dengan pendidikan formal, saya kira, atau diklat yang bersifat formal, saya kira tidak akan bisa kita melakukan peningkatan kompetensi terhadap jumlah pegawai yang cukup banyak saat ini. Maka dari itu kita harus melakukan kajian ya. Maka beberapa tahun hari ini BKJ sudah melakukan tes kompetensi dengan melakukan asesmen terhadap pegawai, dan target kami setiap tahun itu ada 1.000 pegawai yang kami asesmen. Dari hasil asesmen itu akan tergambar nanti pertama minat daripada ASN, apakah minatnya di jabatan personal atau struktural, itu akan tergambarkan. Kemudian juga hasil asesmen itu bisa dijadikan rekomendasi untuk memberikan diklat apa saja yang paling pas diberikan kepada ASN yang setelah mengikuti asesmen itu. Dari hasil asesmen itu pegawai dikelompokkan menjadi 7 kotak, 7 kotak dari kotak 1 sampai kotak 9. Apabila pegawai itu berada di kotak 1 sampai 3, ini agak berat kalau ditingkatkan kompetensinya. Maka dari itu ada kecenderungan yang kelas 1 sampai kelas 3 ini mungkin tidak diberikan tanggung jawab lebih besar, terutama untuk menduduki jabatan struktural. Tapi apabila mereka sudah menjabat, mungkin kita tidak akan melakukan peningkatan karir yang bersangkutan. Sehingga untuk kelas 1 sampai kelas 3 ini memang agak berat untuk ditingkatkan kompetensinya. Tetapi untuk kelas 4 sampai kelas 6 ini adalah mereka yang punya potensi untuk dikembangkan. Nah, maka dari itu hasil asesmen itu kita jadikan dasar dan rekomendasi kepada PKPSDM untuk melakukan diklat yang paling cocok untuk diberikan kepada rekan-rekan yang masuk dari kotak 6 sampai ke kotak 4, kotak 5, kotak 4 sampai kotak 6. Sementara kalau kotak 7 dan 8, inilah yang kita harapkan pegawai, sehingga mudah-mudahan di Kalimantan Barat yang bisa masuk ke kotak 7 dan 8 ini adalah pegawai yang selain mempunyai kinerja yang baik, mereka juga punya potensi untuk dikembangkan. Sangat sedikit masih asesmen kita untuk ASN yang masuk kotak 9. Berapa persen mana? Kotak 9 ini adalah mereka yang prioritas untuk dipromosikan. Nah, ini presentasinya masih sangat kecil, sehingga kita terus mengadakan asesmen terhadap ASN ini supaya yang masuk dalam kotak 9 itu semakin banyak. Apalagi kalau dikaitkan dengan bahwasanya kita match sistemnya kan sudah masuk dalam kategori sangat baik. Seharusnya kita tidak lagi melakukan open meeting dalam mengisi jabatan yang kosong. Artinya kalau sudah sampai sini tidak perlu open meeting, kan? Karena belum ada satupun pejabat eselon 3 yang masuk kotak 9, sehingga pemerintah daerah itu masih melakukan open meeting. Nah, jadi mudah-mudahan nanti dengan serinya kita melakukan asesmen terhadap ASN kita, akan semakin banyak rekan-rekan yang bisa masuk dalam kotak 9. Berapa jumlah pegawai Pak Ani untuk provinsi? Sampai saat ini jumlah ASN kita ada 13.171 orang. Oke, 13.170 orang. Lumayan juga banyak ini. 13.171. Itu sampai dengan tahun 2000, sampai dengan November 2024. Nah, ini kalau kita yang udah ada asesmen, yang ini baru ada 1.519. Mudah-mudahan semua informasi terisi, sehingga dengan demikian ke depan tahun 2025 jumlah ASN kita lebih kurang 500.000. Oke.
Dari 13.000 tadi Pak Andi, ada berapa persen yang udah di asesmen? Sekitar 30%. 30%. Asesmen. Dari 30% itu yang masuk kategori 79. 79 itu sangat kecil persentasenya. Oke. Terus untuk mencapai agar bisa, ini kan masih sedikit nih Pak Ani ya, artinya dari 13.000 baru 30% menurut Pak Ani ya mungkin sekitar 4 ribuan ya, kita 4 ribuan, artinya dari 4 ribuan ini yang masuk kategori katakanlah 7 sampai 9 ya Pak Ani ya, ini masih sangat sedikit sekali. Terus untuk mencapai sesuai dengan harapan itu kira-kira apa Mas? Ya, jadi kita sekarang ini dalam penerimaan ASN kan kita selalu mempersyaratkan persyaratan yang cukup sulit ya sebetulnya untuk dipenuhi oleh mereka, karena dari segi IPK juga kita paling rendah 2,75 ya, dimana kita ketahui untuk sarjana itu 2,75 itu memang sulit untuk dicapai. Tapi namun demikian karena kita memikirkan masa kualitas, itu yang kita tunjukkan, jadi minimal 2,75. Dan samping itu juga persyaratan akademis, juga persyaratan lain juga kita persyaratkan, misalnya terkait dengan masalah kesehatan. Meskipun dalam rekrutmen ASN ini pemerintah juga menyiapkan informasi untuk yang mereka tuna mengalami kekurangan fisik. Namun demikian yang fisik ini pun hanya terkait dengan mungkin pendengaran. Artinya yang 7 sampai kotak 7 sampai 9 ini persoalan kesehatannya juga tapi tidak terlalu banyak ya Pak? Iya, tidak terlalu banyak. Kalau mengisi jabatan struktural kan memang kita tidak melakukan tes kesehatan, tetapi kita selalu melihat hasil asesmen yang mereka lakukan. Maka dari itu sayang sekali bagi ASN yang diundang itu untuk mengikuti ASN tidak hadir. Maka dengan demikian artinya dia sendiri tidak memikirkan karir dia. Oke, Ani, untuk ini kita fokus ke ini dulu karena biasanya banyak orang ini kan kalau jadi pegawai pengen duduk dalam satu jabatan. Jadi fokus dulu ke ini ya. Untuk bisa mencapai grade 4, 6 atau 7, 9 itu kira apa yang harus Ya, saya dipersiapkan? kira memang harus setiap saat meningkatkan kapasitas dan kompetensi ya. Artinya harus melakukan belajar, harus banyak baca aturan, ya kan, harus banyak berkomunikasi dengan orang, terutama orang-orang yang paham di pekerjaannya. Kemudian juga barangkali setiap saat bisa berkonsultasi ke BKD untuk menanyakan bagaimana cara untuk meningkatkan kompetensi, sehingga nanti mungkin ada solusi yang diberikan oleh BKD terhadap bersangkutan. Bisa nggak dipindah nih Pak Ani nanti kalau seandainya dia dites berada pada grade 4, 6 atau kemudian nanti grade 7, 9 atau nanti dia turun? Banyak yang jadi yang kita lihat dari pengalamannya ada itu banyak yang bisa meningkat gitu. Tapi kalau yang suka malas ya memang bisa meningkat. Jadi tergantung usaha masing-masing lah. Banyak juga kayak yang malas tuh. Sepertinya seperti itu. Oh gitu. Malas belajar, Malas belajar. bukan malas kerja, malas belajar. Baik. Makasih Pak Ani untuk kompetensi. Sekarang untuk PNS nih kompetensinya katanya harus ada 7 atau 9 menurut PP itu kompetensi PNS. Itu apa aja sih Pak Ani? Mungkin bisa disampaikan Kalau dikit. saat ini kan kita diarahkan untuk ASN berakhlak ya. Ada 8 area yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Saya kira itu baik untuk dikembangkan, untuk kita ikuti, karena kalau itu diikuti saya yakin bahwasanya setiap ASN itu akan mampu melaksanakan tugas yang diberikan kepada bersangkutan dan juga mampu barangkali mewujudkan apa yang diinginkan oleh pimpinannya. Kalau untuk peningkatan kompetensi itu sendiri, apakah memang harus dari PNS itu sendiri atau juga dari dukungan yang lain? Saya kira untuk peningkatan kompetensi ya, kapasitas itu banyak hal yang dilakukan. Pertama harus ada dorongan dari yang bersangkutan. Kalau dorongan bersangkutan itu tinggi, dia itu akan berinisiatif mencari apa saja yang bisa meningkatkan
kompetensi dia. Bisa juga dia bertanya, bisa juga dia membaca, bisa juga dia mengikuti pelatihan, seperti itu. Pemerintah pada dasarnya sudah menyiapkan media untuk meningkatkan kompetensi, tapi di luar itu saya kira yang bersangkutan sendiri yang punya inisiatif yang besar untuk meningkatkan kemampuan mereka. Nah, nih untuk sekarang tadi bicara kompetensi, salah satunya tadi harus belajar, belajar dan belajar. Untuk pemerintah provinsi sendiri apa sih yang sudah dilakukan? Apakah misalnya kalau dulu tuh rajin pemerintah provinsi Kalbar mengirimkan pegawainya untuk tugas belajar dan sebagainya, tapi sekarang masih ada? Ya saya kira tawaran tugas belajar tuh ada terus, terutama cuman dikaitkan dengan program prioritas kepala daerah. Beberapa tahun yang lalu kan program prioritas kepala daerah itu adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Maka dari itu pemerintah daerah mendukung pelaksanaan tugas belajar bagi dokter-dokter yang ingin meningkatkan pengetahuannya. Banyak yang kita kirim untuk mengambil spesialis. Namun demikian juga kita memberikan kesempatan kepada ASN untuk mengikuti tugas belajar yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan beasiswa pihak ketiga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sampai itu juga tentu pemerintah daerah terutama Provinsi Kalimantan Barat memiliki BKPSDM yang digunakan sebagai tempat untuk menempa kompetensi daripada ASN. Oke. Jadi peran dari kabupaten kota juga penting ya tuh untuk meningkatkan terutama untuk aparatur yang berada di daerah Pak Ani ya. Oke. Menurut Pak Ani sendiri, tadi kan kita bicara kompetensi nih dari sekian ribu, ada 13.000 pegawai. Mungkin taruhlah sekitar 60% atau 70%-nya mungkin akan di assessment. Nah, kira-kira berapa lama proses assessment itu akan selesai, Pak? Iya, kita setiap tahun punya target 1.000 orang gitu. Nah, jadi kalau 13.000 berarti 13 tahun. Oke. Sementara asesmen itu masa berlakunya paling lama 2 tahun. Ya. Nah, maka dari itu kita saya kira kita tidak bisa menargetkan kapan bisa mengikuti semuanya. Tapi paling tidak kita punya prioritas, terutama mereka yang sudah menjabat di jabatan struktural dan fungsional itu menjadi prioritas kita. Di samping kita juga memotret PNS-PNS yang potensial bisa kita promosikan untuk duduk dalam satu jabatan, apakah itu jabatan fungsional atau jabatan struktural. Jadi artinya kita dua arah. Jadi aspek pemerintah kita menyiapkan sarana-sarananya, kita berikan kesempatan dianggap dari segi ASN-nya juga harus mempersiapkan diri untuk mau mengikuti program peningkatan kapasitas. Ya, Pak Ani, di Undang-Undang Terbaru Kepegawaian ini 20 tahun 2023 itu disebutkan bahwa ada jabatan manajerial dan jabatan manajerial. Kira-kira kalau jabatan manajerial itu apa sih, Pak? Jabatan manajerial itu adalah jabatan struktural. Nah, kalau dulu sekarang struktural, sekarang manajerial. Sedangkan yang manajerial itu ada jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Oke, bisa tukar-tukar nggak tuh, Pak? Bisa. Syaratnya? Sistem daripada pembinaan kepegawaian kita kan ada 3. Ada horizontal, ada vertikal, ada diagonal. Jadi di diagonal itu dari fungsional bisa pindah ke struktural dan juga dari struktural bisa pindah ke fungsional. Demikian juga yang pelaksana bisa diangkat jadi fungsional, juga bisa diangkat jadi struktural. Syaratnya sesuai dengan syarat jabatan. Syaratnya sesuai dengan jabatan dan hasil asesmen. Oh, jadi harus ikut asesmen dulu ya? Kalau nggak ikut asesmen, nggak bisa. Semua mau ikut asesmen yang berat nih. Baik, Pak, nih sekedar review dulu nih sebelum pertanyaan berikutnya. BKD ini sejak dipimpin Pak Ani ini banyak prestasi. Ya. Bahkan dalam Foodpemda beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah saya tahun 2023,
hampir penghargaan yang dipaparkan di pemerintah provinsi itu sebagian besar itu sumbangsih dari BKD provinsi di bawah pimpinan Pak Ani. Bahkan saya juga dapat data dalam satu event BKD ini pernah memborong 5 penghargaan award BKN sekaligus, 5 penghargaan dari BKN award. Apa resepnya nih Pak Ani? Mungkin kawan-kawan yang lain bisa ikutkan nih. Ya, pertama kita bekerja ya. Jadi artinya tidak pernah kami berpikir untuk dapat prestasi. Ya. Tapi kalau dikasih prestasi kami mengucapkan alhamdulillah, bersyukur. Nah, kemudian kami memang berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik, Oke. baik kepada ASN juga kepada kawan-kawan di internal PKD lah. Artinya kita dalam melaksanakan pekerjaan itu kita sama-sama kita berdiskusi, kalau ada sesuatu yang susah dipecahkan kita sama-sama hadapi, kita pikirkan, kemudian kita lihat aturannya, kemudian kita bahas bersama. Nanti ada kesimpulan itulah yang kami laksanakan secara bersama-sama, secara konsisten. Jadi ketika ada suatu persoalan misalnya yang harus diselesaikan, kami sampai tuntas mengerjakan yang tidak tuntas. Masalah penilaian itu kan barangkali itu sebagai bonus lah bagi kami diberikan penghargaan. Namun demikian sehari-hari kami dalam melaksanakan tugas itu hanya berusaha untuk memenuhi apa yang harus kami lakukan. Saya dengar nih terakhir ada penilaian PKN hampir mencapai 100 berapa nih? Ya, tata kelola Tata kelola kepegawaian MCP kita tinggal upload 2 dokumen, yaitu pembayaran pembayaran TPP bulan November dan Desember, insyaallah nanti angkanya 100. Wis, mudah-mudahan bisa tercapai ya Pak Ani. Oke. Ayo Pak Ani. Tema kita tadi ini kan adalah bagaimana kesiapan ASN, terutama PNS juga, dan mungkin P3K berkaitan dengan tantangan ke depan ini tadi. Banyak hal tadi kan yang akan dihadapi tantangan ke depan, apalagi ada istilah birokrasi berkelas dunia. Kira-kira menurut Pak Ani nih, apa saja sih yang perlu dipersiapkan oleh PNS untuk menghadapi tantangan itu? Saya kira banyak hal yang perlu kita siapkan. Pertama dari segi PNS ini sendiri. Jadi PNS mulai dari penerimaan ASN juga harus kita pikirkan. Jadi yang barangkali yang perlu kita terima adalah mereka yang memiliki kemampuan. Pemerintah pusat juga menyiapkan formasi untuk mereka yang lulusan cum laude. Jadi artinya pemerintah sudah memikirkan masa depan Indonesia ini harus bisa menjawab tantangan yang semakin berat. Maka dari itu ada 2 aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, aspek SDM itu sendiri. Yang kedua adalah aspek pemerintah. Pemerintah harus bisa menyiapkan sarana prasarana untuk memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi ASN untuk meningkatkan kompetensi. Tetapi juga barangkali ASN dianjurkan untuk selalu meningkatkan kompetensi, tidak hanya jalur formalnya saya sebutkan tadi, tetapi juga jalur-jalur yang lain seperti misalnya mengikuti berita-berita baik itu media massa atau elektronik maupun non elektronik. Kemudian juga barangkali nanti kalau diundang rapat harus hadir. Karena di rapat itu kadang-kadang kita bertukar pikiran, bertukar ilmu. Karena sering tak hadir ya Pak Ani? Rapat sering tak hadir ya Pak Ani? Kalau itu kadang-kadang kalau suruh rapat kan banyak yang nolak. Tapi kemudian saya kira juga harus ketika kita ditempatkan satu tempat, maka ketika kita masuk itu yang perlu kita pelajari adalah aturan yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan kita laksanakan. Nah, kalau kita tidak tahu, kita harus bertanya. Kemudian aktif juga mencari informasi. Dari aspek pemerintah, saya kira kita sudah jelas. Kalau kita lihat pemerintah provinsi kan sudah di samping aja ada TPP. Maka tidak ada alasan bagi pegawai itu untuk tidak meningkatkan kompetensinya. Kalau dia ingin TPP-nya besar, maka harus meningkatkan jabatannya. Untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, pendidikannya harus diperhatikan. Kan gitu. Sehingga dengan demikian,
apa namanya peluang daripada ASN untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi itu sebetulnya semakin terbuka, asal yang bersangkutan mampu mengikuti persaingan yang ada. Jadi sekarang ini tidak kita kenal lagi seperti yang dulu, misalnya harus ada backing dan sebagainya. Jadi menurut saya sekarang ini kita tampakkan bahwa kita itu bisa, kita itu mampu melaksanakan pekerjaan. Tanpa didukung siapa-siapa pun kita akan mampu. Tapi saya kira memang itu yang lebih mempunyai daya yang kuat untuk kita bisa bertahan. Tetapi kalau kita main pakai backing, ketika backingnya tidak berkuasa dan tidak duduk aja kan gitu. Masih ada yang minta backing Pak Ani. Ya, Tadi Pak Ani nyebut bahwa salah satu yang sudah dilakukan pemerintah, terutama ke Kalbar tuh misalnya dengan insentif PP dari sisi kesejahteraan, dari sisi yang lainnya ada lagi nggak Pak Ani? saya kira masih banyak. Jadi samping TPP sudah tingkatkan, kemudian peluang-peluang itu untuk mengikuti diklat juga disiapkan. Anggarannya kan di OPD masing-masing sudah ada untuk meningkatkan pengetahuan. Tinggal Cuma buat masalahnya mau dibentukkan atau tidak gitu. Oke. Atau bersangkutan mau ikut atau tidak gitu kan. Tadi Mbak Ani bisa juga bicara sepintas, bicara rekrutmen. Kalau boleh diperjelas tadi ada formasi untuk yang cum laude. Ya, Selain formasi cum laude, kemudian ada formasi yang dari yang lain ya selain itu. memang Kalau dulu setahu saya ada misalnya atlet dan sebagainya. Gimana? jadi ada formasi khusus yang Ya. diprioritaskan untuk menampung orang-orang Papua. Hmm. Itu masih disiapkan. Namun demikian untuk kasus Kalbar, selama saya jadi kepala BKD belum ada orang Papua yang melamar. Oh gitu. Demikian juga yang cum laude belum ada. Nah, sehingga yang masuk itu adalah jalur-jalur yang tidak perlu bukan jalur-jalur normal saja. Gitu. Tadi Pak Ani bilang dari Papua misalnya sini, oh khusus untuk Papua yang melamar ke Jadi Kalbar. kalau ada di Papua orang Kalbar mau lamar di Kalbar, ada prioritas. Oh gitu. Saya pikir tadi orang Papua yang melamar ke Kalbar enggak. Kalbar. Tapi Kalbar melamar ke Papua gitu. Nah kemudian tadi formasi yang lain selain itu tetap formasi umum ya Pak Ani. Iya, formasi umum. Oke. Jadi ada 3 formasi. Nah, Ada formasi guru, hmm. ada formasi teknis, ada formasi nakes. Jadi ada 3 formasi yang disiapkan. Pak Ani, ini lebih perjelas lagi kira-kira siap nggak sih PNS Kalbar dalam mengantisipasi ke depan nih? Harus siap. Harus siap. Konsekuensinya yang bersangkutan harus tetap meningkatkan kapasitasnya. Kalau bersiap, Caranya Pak Ani? Hah? Caranya? cara ini ya selalu berusaha untuk meningkatkan kapasitas apapun jalur yang ada dipakai gitu. Apakah itu jalur pribadi untuk tingkat misalnya dari S2 ke S3 gitu kan, atau S1 ke S2 pribadi menuju belajar, Maksudnya atau biaya pribadi gitu. Ya. atau tugas belajar. Oke. Silakan tidak dimanfaatkan. Nah, sampai juga kalau ada panggilan-panggilan dekat yang tidak berbayar harus diikuti. Gitu. Tidak berbayar harus diikuti. Terus yang sekolah Pak Ani, apakah selama ini masih ada dari dana Pemda atau gimana? Ya, saya jelaskan tadi untuk yang tugas pelajar masih ada dari Pemda. Cuma disesuaikan dengan program prioritas kepala daerah. Oke. Seperti Kalbar kan prioritasnya itu adalah meningkatkan derajat kesehatan. Maka yang tugas pelajar itu adalah dokter-dokter yang ambil spesialis. Pak Ani, ini program pemerintah salah satunya adalah pengurangan meselonisasi. Dan sekarang mungkin udah makin berjalan, tapi masih ada beberapa unit yang secara struktur eselon 4-nya masih ada. Sementara ada beberapa unit yang eselon 4-nya mungkin udah dirubah menjadi pejabat fungsional seperti diskusi pertama kita lakukan itu tadi. Menurut Pak Ani sendiri, kira-kira efektif nggak sih untuk perubahan dari struktural ke fungsionalnya atau gimana? Jadi mengurangi jabatan struktural ini kan sudah lama ya dilakukan di Indonesia dan juga termasuk di Kalbar. Saya kira pemerintah harus melakukan evaluasi
terhadap kebijakan yang sudah dilakukan itu. Apakah kebijakan yang dilakukan itu membawa efek positif terhadap penuntasan pekerjaan atau mempercepat menyelesaikan suatu pekerjaan? Ini harus ada dievaluasi. Tapi kalau menurut saya dari aspek kepegawaian, saya kira menghilangkan jabatan struktural itu atau mengurangi jabatan struktural itu mempunyai dampak yang cukup besar, terutama dalam hal percepatan pelaksanaan pekerjaan. Maka dari itu saya kira memang harus dilakukan dikaji ulang kebijakan pengurangan jabatan struktural itu. Artinya masih dibuka kemungkinan itu ditimbulkan kembali gitu Pak. Ya, ya, kalau hasil kajian nanti harus dibuka, ya harus dilakukan. Kalaupun tidak perlu, ya tidak perlu. Cuman kalau kita lihat cap fungsional ini, mereka hanya fokus terhadap pekerjaan yang menjadi tupoksi dia. Ya. Padahal dalam praktek banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan dikomandai oleh pejabat struktural. Nah, maka dari itu saya kira pejabat struktural itu masih perlu diperlukan. Nah, menurut saya. Nanti kalau strukturalnya masih diperlukan, apakah tidak membebani kan Pak? Ya, bisa pejabat struktural ini kan bisa menyelesaikan 10 pekerjaan. Kalau itu dibagi, berarti ada 10 orang yang harus fungsional. Nah, sekarang kita hitung efektif gaji 10 orang, itu efektif gaji 10 orang. Betul juga ya. Oke. Mungkin nih yang dilema dari pegawai ini Pak Ani. Tadi kita udah bicara soal rekrutmen, soal pengembangan pegawai ini terakhir soal pensiun. Apakah ada aturan baru rencananya untuk pensiun nih? Misalnya ada penambahan usia pensiun, soalnya mungkin ini kan udah Pak Ani. Jadi memang pegawai ini kebijakan pemerintah sekarang ini kan kalau dia struktural 19 itu kan pensiun 60. Ya. Tapi kalau fungsional ini kan ada tingkatannya, ada dari ahli pertama, ahli muda itu pensiun 58. Ya. Tapi ahli media pensiun 60. Tetapi ada pejabat ahli utama itu 65. Jadi saya kira itu bukan upaya pegawai untuk memperpanjang masa pensiun, tetapi memang kebutuhan organisasi. Artinya kalaupun pensiunnya memang harus 60 gitu. 60 gitu. Sesuai dengan tingkat jabatan. Sesuai dengan jabatan. Oke, Pak nih. Terus mungkin kira-kira apa sih harapan Bapak Pak, untuk berkaitan dengan kompetensi PNS ini? Ya, harapan saya kepada seluruh ASN, terutama ASN Provinsi Kalimantan Barat, itu tiap hari untuk meningkatkan kemampuannya. Baik dengan cara membaca banyak buku, kemudian Ini baca buku nih. di media massa, ya, banyak belajar aturan, banyak berkomunikasi dengan orang-orang yang kita anggap mempunyai ilmu yang lebih. Nah, kemudian kalau ditugaskan oleh atasan untuk ikut rapat harus ikuti. Itu ya. Kemudian kalau ada sosialisasi juga diikuti meskipun lewat Zoom dan sebagainya. Siapkanlah waktu untuk kita belajar terus supaya kita tidak ketinggalan ilmu. Karena ilmu ini kan berkembang terus, tuntutan masyarakat juga berkembang terus. Maka kita harus bisa menjawab tuntutan daripada masyarakat itu, jangan sampai kita tinggalkan kewajiban kita sebagai ASN. Itu kemudian yang substansinya Pak Ani, salah satu tugas PNS itu kan ada pelayanan publik. Nah, kira-kira ini apa nih harus dilakukan PNS nih, baik saat ini maupun ke depannya sebagai pelayan publik nih? Ya, kalau kita melakukan pelayanan kepada masyarakat, pertama yakinkan bahwa kita mampu melakukan pelayanan kepada masyarakat secara berkualitas. Jadi korbankan kepentingan pribadi untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Ya, kadang-kadang ini kan kebanyakan pegawai kita lihat lebih mementingkan kepentingan pribadi. Misalnya bisa ketemu jam 7 karena jam 7 ada anaknya mau dihantar anak dulu kan, bukan menemui yang harus dilayaninya kan itu. Maka saya kira perlu ada integritas pegawai itu untuk melaksanakan pekerjaannya. Kan ada disiplin pegawai Pak Ani.
Itulah yang diharapkan kan sebetulnya disiplin KW itu bisa berfungsi. Ya, Nah, cuman masalahnya kan sekarang ini apa namanya ya OPD itu kayaknya belum peduli gitu kan sebabnya. untuk meningkatkan disiplin pegawainya. Hmm. Ya mungkin karena dia sendiri juga ada disiplin kan. Udah ada data Pak ini. Kira-kira Provinsi Kalimantan Barat nih sampai saat ini berapa dah pegawai yang kena hukuman disiplin? Kalau tingkat provinsi terbatas belum No. banyak karena memang mungkin sebagian besar atau 99% sudah mengetahui Hmm. bahwa hukuman disiplin itu banyak dampaknya. Hmm. Bisa misalkan dipecat dari pegawai, bisa juga gaji tidak dibayarkan, Hmm. bisa juga TPP tidak dibayarkan. Nah, sehingga saat ini saya lihat pegawai itu motivasi kerjanya itu semakin baik. Oke. Mudah-mudahanlah ke depan semakin baik. Baik, baik, para pemirsa, sobat ASN, mungkin diskusi kita hari ini dengan Pak Ani Sopian, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Barat, eh, cukup menarik ya dari banyak hal yang kita dapat, terutama juga apa yang harus dilakukan oleh PNS ke depannya. Nasihat beliau juga apa yang harus dilakukan PNS dalam menghadapi tantangan ke depan. Jadi beliau ini selain kepala BKD, beliau juga pernah menjadi PJ Bupati Skadau dan PJ Wali Kota Pontianak. Oh ya Pak Ani, kira-kira Pak Ani waktu jadi PJ bagaimana pendapat Pak Ani tentang para pegawai di kabupaten kota? Jadi saya kira persoalan pegawai itu sama lah. Jadi apa namanya mungkin tingkat disiplinan tuh ditingkatkan. Nah, kemudian motivasi kerja juga ditingkatkan. Karena kalau kita sudah memiliki motivasi, meskipun ilmu yang kita miliki terbatas, tapi ada saja kita berusaha untuk bisa menyelesaikan pekerjaan. Dan tantangan tetap ada ya Pak Ani ya. Oke, Jadi, oke. Baik Pak Ani ya, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di forum yang luar biasa ini. Kami apresiasi, kami tahu di tengah kesibukan Pak Ani Sopian yang sangat luar biasa masih berkenan untuk hadir di acara ini. Sekali lagi terima kasih Pak atas ya, kehadirannya. Dan demikian diskusi kita kali ini saya nyatakan selesai. Saya ambil pendapat dari sebuah quote oleh Presiden Amerika Serikat mengatakan, jangan tanyakan apa yang negara berikan padamu, tapi mari kita tanyakan apa yang bisa kita berikan untuk negara. Untuk kita sebagai PNS ya jangan tanyakan apa yang negara berikan pada kita, tapi mari kita tanyakan sebagai aparatur pemerintah apa yang sudah kita berikan untuk masyarakat, karena kita adalah pelayan masyarakat. Terima kasih, saya Didi Abidin ucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga kita bisa berjumpa kembali di podcast BPSDM berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak nih. Siap. Minum.